Saudara-saudari, ibu bapak, selamat pagi. Marilah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Relim Renungan 5 menit. Hari ini Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah habis. Cara kerja kasih itu semakin dibagi, semakin melimpah, semakin diberi, semakin bertambah, semakin disebarkan, semakin melimpah. Kasih tidak ada habis-habisnya. Dia unlimited, tidak terbatas, bahkan tidak punya expire atau masa berlaku. Tetapi kasih itu terus-menerus bertambah. Kasih itu terus-menerus melimpah. Kasih itu terus-menerus bertumbuh hingga tak berkesudahan. Sebagai contoh, jika seorang ibu memiliki seorang anak, kasih yang dimilikinya akan dilimpahkan kepada anaknya. Jika Tuhan memberinya 3 orang anak, maka si ibu itu juga akan membagi kasih yang dimilikinya kepada ketiga anaknya. Dan kasih yang sama itu tidak akan pernah habis dan berkurang. Hingga ketika Tuhan memberi si ibu anak 10 orang, maka kasih yang sama itu juga dibaginya kepada ke-10 anaknya. Dan kasih yang dimilikinya tidak habis, tidak berkurang, bahkan terus berkembang, melimpah, dan tak berkesudahan. Begitulah cara kerja dan fungsi kasih dari Allah. Semakin dibagi, semakin melimpah. Semakin diberi, semakin bertambah. Itulah pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar jemaat itu tidak berhenti membagi kasih, bahkan harus terus-menerus mempraktikkan cinta kasih Tuhan Yesus kepada semua orang, hingga banyak orang juga memiliki dan membagi kasih kepada saudara yang lainnya. Saudara-saudari, berbeda halnya dengan nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketiganya akan berakhir, ketiganya akan berhenti, ketiganya akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Artinya, baik nubuat, baik bahasa roh, baik pengetahuan memiliki masa berlaku. Ada expire-nya. Ketika waktunya tiba, ketiganya akan berakhir dan lenyap. Sangat berbeda halnya dengan kasih. Kasih yang timbul dari Kristus. Kasih yang melimpah dalam diri orang percaya. Semakin dia dibagi, semakin dia bernilai. Sesungguhnya kasih itu tidak berkesudahan. Marilah mempraktikkan kasih dengan tindakan-tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Mempraktikkan kasih kepada anak-anak kita. Mempraktikkan kasih kepada ayah ibu kita. Mempraktikkan kasih kepada saudara-saudari sekandung kita. Mempraktikkan kasih kepada orang-orang terdekat kita. Ketika praktek kasih itu telah kita lakukan di lingkungan rumah kita, maka kasih kita akan menyebar kepada tetangga, kepada lingkungan, kepada saudara lain, bahkan kepada masyarakat dan bangsa kita. Akhirnya, kasih itu bukan teori, kasih itu bukan puisi, kasih itu bukan bahasa yang bagus. Kasih yang sesungguhnya adalah tindakan-tindakan nyata kepada saudara-saudari kita. Untuk itu, mari terus saling mengasihi. Mari membagi kasih, sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini. Semakin kami membagi kasih, semakin kasih itu melimpah dalam diri kami. Berkati kami hari ini,
Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati anak-anak dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.